wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Ibu Elvi Herawati dari SMP Negeri 1 Kalianget. Sebelah kanan saya Umi Kalsum dari SMP Negeri 1 Kalianget. Sebelah kiri saya Samsuri SMP Negeri 1 Kalianget. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Ibu. Allah Bagaimana kabar Pak Sam hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kan rencananya kita akan melakukan kucing ya Pak ya. Betul Ibu. Mungkin saya bisa mendapatkan informasi dari Pak Sam, siapakah kucing yang akan Bapak Sam? Bu, kebetulan yang akan saya kucing adalah Ibu Elvi Bu. Jadi kucing saya adalah Ibu Elvi. Baik Bapak, ketika praktek kucing nanti rubrik penilaian yang bagaimana yang akan Bapak pakai? Saya menggunakan alur tirta Bu. Rencananya menggunakan alur tirta. Jadi saya ingin tahu tujuannya seperti apa, identifikasinya masalahnya apa, terus juga rencana aksinya seperti apa, dan juga tanggung jawabnya nanti dari Ibu Elvi Bu. Selebihnya nanti akan kita praktekkan ya Bapak. Betul, ya alur cerita tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan atau kompetisi coach yang ingin Bapak kembangkan untuk diri Bapak apa ya Pak? Saya ingin belajar tentang bagaimana saya bisa hadir penuh dalam kegiatan kucing. Terus juga saya mau mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif dan juga mungkin berlatih membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 hal ini yang akan berusaha saya kembangkan dari diri saya sebagai coach. Baik, luar biasa sekali Bapak. Nah, saya rasa jangan kita juga akan melakukan coaching, Bapak tetap ada prinsip-prinsip coaching sendiri ya Pak ya, tentang kemitraan, proses kreatif juga memaksimalkan. Siap Ibu, iya. Baik, kalau seperti itu apakah Bapak sudah siap untuk proses coaching? Iya, saya kira sudah siap Baik, Ibu. kalau begitu mari kita pindah ke tempat yang sudah disediakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Waalaikumsalam Pak Samsuri. Ibu, kemarin saya dengar Ibu dari saya, kira-kira ada apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Pak, saya sebenarnya itu nyari Pak Samsuri karena saya punya unek-unek Bapak. Saya ingin curhat masalah yang saya hadapi di sekolah. Saya melihat kok anak-anak zaman sekarang itu sikapnya kurang menghargai guru Bapak. Kayaknya di kelas itu guru itu dianggap sudah bukan seorang guru, tapi ya dianggap sebagai teman atau yang lain. Artinya ya intinya siswa itu kurang menghargai guru Bapak. Oke, jadi Ibu merasa zaman sekarang itu siswa kurang menghargai guru. Jadi sikap-sikap yang ditunjukkan oleh siswa kita itu ternyata tidak menunjukkan sikap layaknya seorang murid kepada gurunya, gitu ya. Betul. Sikap tidak menunjukkan selayaknya murid kepada gurunya. Sikap yang seperti apa yang Ibu maksud dalam konteks ini? Misalnya seperti ini Bapak ya. Dia datang ke ruang guru bersama teman-teman Bapak. Dia lagi bincang-bincang dengan temannya. Tapi di situ kan dia menemui seorang guru. Di saat dia berbicara dengan temannya, itu sempatnya seperti itu Pak, mengeluarkan kata kasar di depan gurunya. Jadi kata-kata kasar yang keluar terus Bu ya? Iya. Padahal ada di depan gurunya seperti itu. Bisa saya angkat Ibu. Terus kira-kira outputnya, tujuan Ibu bincang-bincang dalam perbincangan ini, kira-kira ingin apa yang dicapai oleh Ibu dalam perbincangan pada saat ini? Begini Bapak, saya menginginkan anak saya itu berubah Bapak. Dari yang seawalnya kurang baik itu menjadi lebih baik seperti itu Bapak. Ada perubahan pada sikap, pada perkataan dan tingkah laku seperti itu Bapak. Oke, baik, kita mulai satu-satu dulu Bu. Yang diubah kan sikap Bu ya. Iya. Mungkin saya bisa berikan informasi konkret terkait dengan sikap-sikap yang menurut Ibu tidak layak dilakukan oleh siswa. Konkret saja 2 atau 3 saja, apa kira-kira? Iya, seperti ini misalnya Bapak ya.
pada saat saya mengajar di kelas Bapak, dia itu mungkin lagi berbicara dengan temannya atau berbicara masalah pelajaran atau yang lain saya kurang paham. Mungkin dia tersinggung dengan perasaannya atau bagaimana, langsung menyebutkan kata-kata kotor Bapak, misalnya anjir. Seperti itu kan sebenarnya tidak boleh Bapak, apalagi dalam suasana pembelajaran. Oke. Jadi mereka sering menyampaikan kata-kata kotor seperti apa yang disebutkan tadi. Mungkin selain itu Bu, kira-kira perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh siswa itu seperti apa? Nah, misalnya seperti ini Pak, mereka itu ditegur sama salah satu guru Pak ya, itu di depan saya karena seperti ini, Andi tolong nak bajunya dimasukkan, kamu bajunya ada di luar agar terlihat rapi, ayo dimasukkan. Atau sengaja atau tidak sengaja, mungkin yang namanya anak-anak Pak ya, mereka tuh langsung membuka bajunya di depan gurunya Pak. Langsung seketika itu? Iya, begitu langsung dibuka. Spontan gitu. Memang niatnya baik, mengikuti perintah untuk masukkan baju. Tapi kan seperti itu sebenarnya dilakukan di belakang guru, seperti itu Bapak. Jadi responnya kadang berlebihan. Iya, seperti respon itu. dari siswa. Oke, baik. Jadi itu mungkin ada lagi Bu, artinya terkait dengan perilaku anak yang menurut Ibu ini perlu kita benahi bersama gitu kan. Iya. Selain tadi kan kata-kata kotor tadi kan, terus betul. juga sering melakukan pelanggaran yang ketika misalnya diingatkan justru reaksinya itu berlebihan. Gitu ya. Oke. Yang ketiga ada lagi nggak kira-kira? Misalnya seperti ini Pak, guru itu memanggil salah satu murid karena suatu kepentingan. Iya. Itu dibilang, nak tolong panggilkan yang namanya Andi. Itu tidak langsung menghadap gurunya Bapak. Nanti kalau dipanggil lagi, kenapa tidak langsung menghadap? Alasannya ada saja Pak, yang beginilah, yang begitulah, artinya tidak langsung mengindahkan. Kalau artinya memang Ibu sangat resah dengan Iya. ini. Oke, baik Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu gambarkan perilaku nih, walaupun memang kadang kan kita menilainya susah, tetapi ini kita menilai sesuai dengan apa yang Ibu persepsikan, apa yang Ibu lihat. Kira-kira kalau kita rentang dari 0 sampai 100, di posisi mana kira-kira Ibu menilai tentang perilaku siswa kita ini di sekarang ini, yang Ibu yang anggaplah yang meresahkan Ibu gitu, kira-kira di rentang 0 sampai 100 Ibu mau ya di level berapa sekarang itu? Kalau menurut saya pribadi saat ini Pak ya, kondisi siswa kita itu berada di angka 60 Bapak. Masih 60, padahal ini sikap Bu ya. Iya Mestinya Pak. kan kalau sikap ya minimal kan, kalau perilaku, kalau rapor zaman dulu kan minimal baik. Dan Iya, baik seperti itu kan itu. kategorinya ya 75 lah mungkin Mbak. Jadi Ibu mengkategorikan moral anak-anak kita itu masih di level 60. 60. Ya, 60. Yang membuat saya resah itu seperti ini Pak. Kita itu kan sekolah penggerak Bapak ya, dimana sekolah penggerak itu lebih mengutamakan pada karakter, profil pelajar Pancasila, sedangkan sikap murid kita kurang menunjukkan ke profil pelajar Pancasilanya. Seperti itu Bapak. Oke, baik, kita bicara profil pelajar Pancasila Ibu ya. Dari 6 dimensi, kira-kira dimensi yang mana yang paling ya dalam artian paling mereka langgar lah, atau paling ya tidak mencerminkan itu, kira-kira dimensi yang mana? Iya, termasuk beriman dan bertakwa itu mungkin salah satunya masuk, karena tidak menghargai guru Bapak. Jadi di level beriman dan bertakwa berapa namanya? Iya, betul. Jadi yang membuat melihat Ibu bahwasanya moralnya siswa itu masih sangat memprihatinkan. Oke, baik, kita lihat gambarannya. Terus Ibu ini kan bicara kembali kepada keresahan yang Ibu alami gitu ya. Kira-kira Ibu pandangan Ibu kan tadi menambahkan tadi kan di level 60 nih. Iya, Ibu ini ke depannya kira-kira menginginkan sampai ke level mana gitu. Ini kita bicara angka, karena kan kalau bicara deskripsi kan susah kita menilainya gitu. Kalau bicara angka kira-kira mau sampai di level yang mana gitu. Karena kita sebagai seorang pendidik Bapak ya, kita pendidik itu menginginkan anak didik kita itu berada jauh di angka yang tertinggi seperti itu, menginginkan yang terbaik bagi muridnya. Oleh karena itu saya menginginkan angka maksimal Bapak, saya menginginkan angka 100%. Ini luar biasa tujuannya itu ya. Angka 100 ini. Oke, kalau tadi Ibu kan di angka 60, Ibu kan sudah mendeskripsikan. Iya. Nah, kira-kira kalau di level 100 itu
seperti apa sikapnya anak-anak itu di level 100 itu Ibu. Artinya kan gambarnya kan bisa dilihat apakah sudah tidak ada pelanggaran lagi di sekolah atau seperti apa ya, mungkin Ibu bisa menggambarkan di level 100 ini kira-kira seperti apa Ibu gambarannya. Ya, artinya Bapak anak itu sudah mulai berubah. Artinya memang tidak bisa langsung berubah dari 60 jadi 100 Bapak. Betul. Memang di situ melalui step by step, langkah demi langkah, mungkin 60 ke 70, 80 yang nanti akhirnya bisa mencapai pada angka 100. Artinya bertahap pula ya, Bertahap, bertahap. betul. Oke, karena ini bertahap Ibu, kira-kira Ibu merencanakan tahapan-tahapan ini mencapai angka 100 kira-kira butuh waktu beberapa bulan, tahun, atau mungkin beberapa hari mungkin? Kira-kira Kalau saja bisa Ibu, mungkin kira-kira. hitungannya hanya bulan saja Bapak. Bulan ya. Tidak harus nunggu tahun. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama Iya. itu ada sudah Perubahan. oke, ya secepatnya gitu Iya, ya. secepatnya. Ya, karena Tapi memang- bulan itu maksimalnya 1 bulan itu Bapak. Tidak harus berlarut-larut 10 bulan seperti itu. Iya, kan maunya kita memang menggambarkan murid yang ideal itu kan ya sesegera mungkin. Iya, Ya, karena betul, memang dambaan betul. kita semua. Tapi kadang memang kan tantangan di lapangan ya cukup berliku lah. Iya, Ya, seperti mungkin itu. Iya. baik Ibu, sepengalaman Ibu kira-kira untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan perilaku-perilaku yang positif, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Begini Bapak, di kelas itu kan sebenarnya ada keyakinan kelas Bapak. Iya. Salah satu keyakinan kelas itu di situ isinya menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, menghargai diri sendiri dan Orang orang lain. lain. Iya, Oke. seperti itu. Jadi proses menghargai. Nah, ini ceritanya kan sudah ada nih keyakinan, Iya. tapi ternyata masih saja anak-anak itu perilakunya Melenceng iya, seperti itu. kurang seperti yang diharapkan. Iya. Kira-kira apa yang salah? Apa buat keyakinan yang salah atau apanya yang salah? Artinya Ibu kira-kira menggambarkan ini, kira-kira miss-nya di mana gitu? Kenapa kok sampai keyakinan sudah ada tapi masih gitu? Saya sudah mencoba Pak Iya. melakukan evaluasi dengan adanya keyakinan kelas itu. Iya. Anak-anak keyakinan kelas yang ada ini perlu dirubah apa enggak? Enggak usah Bu. Nah, kalau enggak usah kita pelajari lagi satu persatu. Salah satunya itu Pak, menghargai diri sendiri dan orang lain. Gimana nak? Masalah yang pertama, enggak usah Bu. Nah, berarti itu sudah cukup Bu, cukup baik untuk diterapkan di kelas ini. Tapi kenapa nak? Kalian kok masih saja melanggar keyakinan kelas yang nomor 1 Terus ini? jawabannya apa kira-kira? Mereka hanya ketawa Pak. Oh, nggak tahu saja. Hanya ketawa saja. Mereka kan mungkin masih namanya usia anak-anak Bapak ya. Iya. Mungkin belum full mereka memahami hal Betul, itu. betul. Jadi oke, jadi jawabannya hanya ketawa saja. Iya, ya? hanya tertawa. Baik. Jadi Ibu, salah satu langkah yang Ibu mau lakukan dari apa yang Ibu sampaikan tadi adalah bahwasanya Ibu mau mengintensifkan lagi tentang keyakinan Keyakinan kelas. kelas. Kira-kira Ibu kalau boleh tahu dengan cara seperti apa? Kira-kira kan mungkin selama ini ada tapi mungkin kurang intensif dalam penerapannya gitu kan ya. betul. Kira-kira menurut Ibu bagaimana cara mengefektifkan lah keyakinan kelas itu agar benar-benar bisa diyakini oleh siswanya sehingga siswanya benar-benar bisa meyakini dan menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti apa Bu? Seperti ini Bapak, kan di situ ada keyakinan kelas. Ya. Dari keyakinan kelas itu sudah diyakini bahwa siapa yang tidak artinya melanggar keyakinan kelas itu ada konsekuensi dari guru tersebut atau dari wali kelas tersebut. Di situ memang ada konsekuensi Bapak. Cuman kadang siswa itu setelah dikasih konsekuensi, mereka kadang mengulang, ada yang mengulang, ada yang tidak, seperti itu Bapak. Oke, Bu tadi menyebutkan konsekuensi dari wali kelas. Iya. Begitu Bu, artinya Ibu juga mungkin nanti bisa bekerja sama dengan wali kelas begitu Ibu. Betul. Mungkin selain dengan wali kelas Ibu, kira-kira siapa lagi yang kira-kira bisa memaksimalkan fungsi keyakinan kelas ini untuk merubah perilaku atau pola
tingkah laku anak-anak itu kira-kira selain wali kelas. Oke, wali kelas kan memang tanggung jawabnya gitu ya. Iya, Oke, betul. mungkin siapa lagi yang kira-kira bisa membantu kegiatan ini? Begini Bapak, saya itu selain bekerja sama dengan wali kelas, saya itu juga bekerja sama dengan guru BK, Guru BK. iya, kemudian dengan teman sebaya, artinya teman dari anak tersebut. Oh, teman sebaya. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan wali murid Bapak. Oh, melibatkan orang tua juga Iya, ya. Sangat betul bagus sekali. sekali. Ini memang yang 3 pilar yang tidak bisa dilepaskan dalam bagaimana meningkatkan perilaku anak, yaitu sekolah, ya anak itu sendiri, dan mungkin juga dari pihak orang tua. Orang tua. Ini sangat-sangat saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Oke, jadi dalam tadi Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu berkeyakinan gitu ya, dengan penerapan keyakinan kelas yang ideal, yang semestinya gitu, yang benar-benar bisa diyakini siswa, ini akan sedikit demi sedikit akan merubah perilaku siswa gitu ya. Kira-kira mungkin selain keyakinan kelas, ada lagi enggak perencanaan Ibu dalam merubah perilaku anak-anak? Satu Pak ya, selain ada keinginan kelas, memang di antara teman-teman guru itu Bapak ya, rekan sejawat, itu harus ada kolaborasi dengan kita, misalnya menjadi teladan Bapak bagi murid kita sendiri. Misalnya sesama guru itu kalau kita berbicara apalagi di depannya siswa itu Pak ya, harus ya juga dengan kata-kata yang sopan, artinya biar bisa menjadi teladan bagi siswa kita sendiri. Oke, jadi selain keyakinan kelas, ada kerjasama dengan teman-teman guru biar seragam kompak ya Bu. Iya, Tidak betul. ada satu yang membolehkan, ada satu yang tidak, Iya. sehingga berdampak kepada anak-anak itu seakan-akan di sekolah ini peraturannya tidak serempak, ya, tidak kompak dilaksanakan. Terkait kolaborasi Bu, terkait kolaborasi ini kira-kira bagaimana trik atau cara Ibu untuk bisa berkolaborasi atau mengajak teman-teman biar bisa seragam dalam mendidik ataupun meningkatkan perilaku siswa agar menjadi perilaku positif? Seperti ini Bapak ya, kolaborasi dengan rekan sejawat itu misalnya seperti ini. Kan kebetulan saya ini di sekolah ini sebagai wakasek Bapak. Jadi jika ada rapat ya, misalnya rapat itu tentang masalah yang lain, misalnya masalah lomba. Sebelum rapat pada inti itu dilaksanakan Bapak, biasanya saya menyelipkan beberapa waktu, sedikit waktu untuk menyampaikan hal tersebut agar kita itu satu persepsi Bapak. Baik, jadi Ibu karena kapasitas Ibu sebagai wakil luar biasa, artinya punya pengaruh, punya tataran kebijakan yang mungkin nanti bisa mengajak teman-teman untuk kompak dalam memperhatikan perilaku siswa. Baik Ibu, sungguh sangat berpengaruh nantinya kepada siswa, karena memang kadang tataran kebijakan ini sangat berpengaruh banyak. Baik Ibu, oke Bu, jadi terkait itu adalah langkah-langkah yang perencanaan yang akan Ibu. Jadi saya bilang lagi Bu, pertama adalah bagaimana keyakinan kelas mampu benar-benar bisa meresap kepada hati siswa sehingga diyakini dan bisa merubah perilaku. Yang kedua adalah bagaimana terjadi kekompakan di sekolah, ada kolaborasi dengan teman-teman guru. Mungkin caranya adalah dengan kebijakan-kebijakan yang nanti bisa dihasilkan oleh sekolah. Baik, oke Bu, ini kan Ibu akan melakukan rencana nih. Kira-kira cara Ibu mengetahui, oh kayaknya rencana saya berhasil nih. Nah, kira-kira apa indikatornya, apa yang Ibu lihat ketika oh ini kayaknya saya sudah berhasil nih? Ukuran keberhasilan mungkin nanti akan saya rasakan Bapak di saat saya mencoba melakukan hubungan dengan siswa, artinya berkolaborasi dengan siswa Bapak. Misalnya ya, saya memanggil siswa berhadapan dengan saya dan siswa itu berbicara dengan temannya, atau saya akan mendekati pada saat jam istirahat, misalnya siswa lagi berkumpul, saya akan mencoba mendekatinya
akankah mereka itu mengeluarkan kata-kata tidak sopan dengan temannya. Jadi saya akan membersamai mereka pada saat jam istirahat. Jadi itu indikatornya Bu ya. Jadi Iya. indikatornya kalau tadi misalnya kalau ada guru saja sudah berkata yang kasar, kata kotor. Tapi apakah ini misalnya adakah kata yang masih terlontar di siswa ketika ada guru? Apakah kasar atau tidak? Iya, Ini kan betul, intinya betul. kata kasar yang kita anggap sebagai cermin dari perilaku yang ya kurang baik lah Iya. dari siswa. Jadi itu indikatornya Bu ya. Mungkin indikator yang lain apa kira-kira Bu? Ada nggak indikator yang lain? Apa cukup itu atau Dari siswa misalnya, iya. ibu saya memanggil siswa, Andi sini nak, dengan segera dia mendahulukan panggilan saya seperti itu Bapak. Oke, Pak Ibu, kira-kira ini rencana-rencana Ibu ini kapan akan dilaksanakan? Kalau bisa ya mulai besok Bapak. Udah mulai besok. Karena hari ini kan siswa sudah pulang ini. Sudah pulang ya. Secepatnya, seandainya sekarang belum pulang akan saya lakukan sekarang Bapak. Artinya semakin cepat Semakin baik. Oke. Betul sekali. Kira-kira Ibu dalam melaksanakan ini butuh orang lain nggak melaksanakan Bu ya, melaksanakan butuh orang lain nggak? Ya saya butuh kerjasama tadi Bapak. Kalau perlu nanti niat saya ini akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak. Oh betul, jadi ada ada yang monitoring Iya, lah kegiatannya. iya betul. Tidak menjadi kegiatan yang hanya di bawah, tapi Iya. tataran ke atasnya juga Iya. masuk, sehingga ada ketika terjadi apa-apa, ada yang membackup Iya, kegiatan kita. betul, Jangan betul. sampai kita sudah berjuang ingin memperbaiki perilaku anak, tapi ternyata justru kita misalnya jadi korban pelaporan dan semacamnya. Iya, Kira-kira betul. begitu Bu ya. Oke baik Ibu. Jadi suatu rencana yang luar biasa. Jadi kali-kali kan kita yang diobrolkan banyak Ibu. Kira-kira Ibu sudah dapat solusi ya dengan Iya. kita berbincang-bincang atas keresahan yang Ibu rasakan tentang perilaku Betul. siswa. Kira-kira sudah cukup nggak solusinya Bu? Atau mungkin ada hal yang ingin kita bahas lagi? Saya kira Pak kalau solusi itu nanti akan saya coba, itu sudah tadi berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK, rekan sejawat, dengan siswa itu sendiri, bahkan nanti dengan Bapak Kepala Sekolah dan wali murid. Cukup Ibu ya? Iya. Oke, senang berbincang-bincang dengan Bu Elvi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan benar-benar menjadi solusi terbaik bagi Amin. peningkatan moral dari siswa Bu Elvi. Cukup Amin. Bu Elvi? Cukup Bapak. Baik, terima kasih Bu Elvi. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama, saya juga senang bisa membantu Bu Elvi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bumi. Bagaimana Pak Sam, perasaan Pak Sam? Alhamdulillah lega Bu. Tadi kan sempat ketar-ketir juga pada saat mau coaching apa mampu apa tidak, tapi alhamdulillah Bu, artinya sudah bisa dilaksanakan. Iya Pak. Alhamdulillah. Tadi kunci Bapak Bu Elvi ya Pak ya? Betul. Saya tadi mengamati luar biasa sekali nih. Bapak bagaimana sih Bapak menilai diri Bapak dalam performa coaching tadi? Iya Bu, tadi kan yang menurut saya, karena saya kan harus menilai diri sendiri. Sebenarnya kan apa yang sudah saya lakukan itu juga menurut saya sudah memenuhi, tidak tahu tapi sampai di level mana, tapi menurut saya sudah memenuhi. Jadi saya juga berusaha fokus terhadap kunci saya berusaha mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kunci saya, dan juga saya sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan jawaban-jawaban dari kunci saya. Itu di kompetensi saya. Terus selanjutnya Bu, saya juga dalam melaksanakan kegiatan tadi sudah, saya kira alur yang digunakan sudah, saya yakin sudah sesuai gitu. Baik Bapak. Jadi sesuai ya Pak ya menurut Bapak ya. Nah, apa sih yang membuat Bapak memiliki penilaian demikian? Ya, pertama Ibu, prosesnya saya dan Bu Elvi itu berjalan lancar. Artinya apa yang saya tanyakan bisa dijawab oleh Bu Elvi, dan bahkan solusi dari masalah itu muncul dari Bu Elvi sendiri. Jadi tidak perlu saya menggurui, tidak perlu saya ngajari, tapi memang dari pertanyaan-pertanyaan saya akhirnya Bu Elvi menemukan solusi. Itu saya bentuk bahwasanya pertanyaan saya sudah berbobot dan saya mendengarkan apa yang diceritakan Bu Elvi, sehingga saya bisa fokus menyusun pertanyaan-pertanyaan itu. Oke Bapak. Ya.
Bagus sekali Bapak. Sekarang boleh nggak kira-kira saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari hasil Oh kucing boleh Bapak? Bu, boleh, tidak apa-apa. Ini kan juga demi perbaikan kegiatan kucing saya selanjutnya. Baik, Karena Bapak. tidak ada yang sempurna, pasti butuh perbaikan. Jadi kan saya tadi sudah mengamati ya Pak ya proses kucing Betul, Bapak betul. terhadap Bu Elvi tadi. Iya. Yang pertama tentang kompetensi seorang coach, dimulai dari kehadiran full ya, kehadiran Iya. penuh, kemudian untuk mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Saya kira semua kompetensi sudah Bapak tadi sudah Bapak tunjukkan lah ya, semuanya. Jadi mulai dari fullness ya, kehadiran penuh. Tadi itu Bapak begitu larut ya, artinya itu mengikuti apa yang disampaikan Bu Elvi. Bapak benar-benar terlibat di dalamnya, itu terlihat sekali. Siap. Kemudian mendengarkan aktif juga demikian, Bapak tadi sudah menunjukkan kompetensi itu, artinya Bapak sudah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan, dikeluhkan oleh Bu Elvi dengan sabar ya Pak ya, dengan penuh perhatian. Kemudian untuk yang pertanyaan berbobot juga sudah sangat tampak karena Bapak bisa untuk menggali potensi-potensi dalam diri Bu Elvi untuk mencari solusi dalam dirinya dalam permasalahan yang dihadapi. Demikian ada beberapa itu Bapak yang sudah saya amati, saya catat dalam catatan saya. Nah, Bapak mungkin setelah untuk alur tirtanya sendiri Bapak tadi kan kompetensi inti coach ya. Iya. Nah, untuk alur tirtanya sendiri tadi juga saya amati. Yang pertama untuk tujuan, tadi Bapak sudah menanyakan kepada Bu Elvi ya, tujuan apa Bu Elvi ingin berkonsultasi atau berdiskusi dengan Bapak, itu juga sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak tanyakan. Kemudian untuk identifikasi masalah, Bapak tadi juga sudah menanyakan masalah apa yang dihadapi Bu Elvi. Kemudian Bapak juga bahkan dengan skala ya, skala berapa sekarang ini dan sebagainya. Kemudian Bapak nanti Ibu menginginkan harapannya itu sampai skala berapa dan sebagainya. Rencana aksi tadi juga sudah Bapak Bapak sudah rencana aksi sudah Bapak ini ya dari Bu Elvi tadi sudah Bapak tanyakan, sudah Bapak gali lah istilahnya langkah-langkahnya, kemudian kapan aksi tersebut akan dilakukan, kemudian siapa saja, berkolaborasi dengan siapa saja, sampai dengan tahap tanggung jawab, di mana tadi Bapak juga sempat menanyakan evaluasi dari pihak Bu Elvi tentang indikator ketercapaiannya nanti seperti apa dan sebagainya. Jadi saya kira semua kompetensi Tirta itu sudah Bapak jalankan dengan sangat baik sekali. Nah Bapak, bagaimana perasaan Bapak mendengar penilaian atau hasil pengamatan saya tadi? Iya, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih Bu atas penilaiannya. Mudah-mudahan hal ini menjadi penambah motivasi saya untuk bisa belajar lebih baik lagi, menjadi seorang coach, sehingga saya bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi nantinya. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu sudah memberikan penilaian seperti itu. Saya kira sudah bagus sekali Bapak, nanti mungkin dipertahankan dan mungkin bisa ditingkatkan lagi. Jadi Siap, mungkin tidak hanya Bu Elvi, mungkin ada nanti akan yang lain yang bisa Bapak bantu untuk menemukan solusi di dalam diri guru-guru masing-masing itu akan sejauh Bapak. Baik Bapak, setelah proses coaching yang sudah berlangsung tadi, mungkin Bapak punya rencana tindak lanjut seperti apa gambarannya ke depannya untuk meningkatkan kompetensi ini? Iya Ibu, jadi saya selanjutnya sebenarnya pengen ada dari teman-teman juga kita terbuka lah Bu. Mungkin dari keterbukaan itu mungkin kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Bukan saya sok-sok jadi coach, tidak, tapi setidaknya kita atau saya bisa membantu teman-teman dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi, ya masalah apa saja, lebih-lebih terkait dengan masalah pembelajaran. Saya seperti itu. Iya Bapak, jadi memang kita tidak mungkin berjalan sendiri ya Pak ya. Jadi kita harus berkolaborasi, terutama dengan rekan-rekan sejawat kita untuk bersama-sama mencapai tujuan yang kita harapkan. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa sampaikan mungkin ya dari hasil diskusi kita ini apa yang sudah terbayang. Jadi
akan Bapak lakukan untuk lebih meningkatkan lagi performa tentang kompetensi inti coach Bapak, kemudian alur cerita juga mungkin bisa Bapak sampaikan? Iya Bu, jadi saya pengen belajar lebih dengan terus giat berlatih dan mungkin sharing dengan teman-teman yang sudah lebih dulu mendalami tentang bagaimana menjadi coach yang baik. Jadi dari sharing itu diharapkan bisa meningkatkan performa saya secara pribadi, baik itu kompetensi coach saya dan juga bagaimana memunculkan alur cerita dari setiap kegiatan coaching. Oke, Bapak. Jadi kalau memang seperti itu mungkin detailnya nanti seperti apa, kapan, mungkin di mana, atau mungkin siapa saja yang bisa membantu Artinya Bapak? mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi insya Allah akan saya usahakan karena dalam waktu dekat saya masih banyak target-target pekerjaan, tapi mungkin tidak akan dalam waktu lama ini mungkin saya bisa lakukan itu. Oke, Bapak. Terima kasih sekali. Ini nanti hasil dari diskusi kita ini akan saya catat ya Pak ya. Jadi Siap. dalam form survei akademik, jadi apa saja yang sudah kita lakukan tercatat, tersimpan begitu Bapak ya, jadi tidak hilang. Kemudian sebagai penutupnya mungkin Bapak bisa menyampaikan apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses. Jadi proses ini Bu, karena kita kan melaksanakan coaching Bu, tadi kan mulai dari kita sudah diingatkan tentang ya hal-hal yang harus disampaikan, harus muncul, sehingga ini kan menjadi pengingat pada saya juga ketika kita sedang melaksanakan coaching. Dan juga setelah kegiatan coaching kita kan ada lagi pasca kegiatan. Ini tentunya sangat membantu saya dalam rangka memperbaiki kemampuan atau kompetensi saya dalam menjadi coach atau melaksanakan kegiatan coaching. Jadi sekali kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat kepada orang lain. Baik, luar biasa sekali Bapak ya. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak bisa tercapai, sehingga banyak guru atau rekan sejawat nanti yang dapat lebih meningkatkan kompetensi. Semoga seperti itu Bapak. Terima kasih sekali atas waktu dari Pak Samsuri. Semoga ke depan kita semua bisa lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita masing-masing. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.